Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Aywardani dari kelas MI2C, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 3. Pertama-tama kita membuka VS Code, lalu kita membuka folder. Kita bisa membukanya dengan open folder, lalu kita pilih folder yang kita mau, lalu klik select folder. Setelah itu, karena saya sudah masuk dalam folder yang saya buat pada minggu kemarin, selanjutnya saya akan membuka Laravel dengan mengetikkan PHP Artisan Serve. Lalu akan muncul link seperti ini. Lalu kita klik. Hal ini berarti kita sudah bisa menjalankan Laravel. Selanjutnya, kita akan mengakses root dengan membuka root selalu ke web.php. Setelah itu, pertama-tama untuk tugas pertama, kita akan menjalankan root get mahasiswa ini. Kita bisa mengisi langsung pada web dengan mengetikkan mahasiswa underscore yang dalam kurung nama tadi bisa langsung diketikkan dalam webnya, lalu dijalankan, maka akan muncul tampilkan data mahasiswa bernama Dika. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita akan membuat stok barang. Untuk itu kita langsung ketik saja di seperti tadi, namun parameternya ada 2, jenis dan merek. Kita bisa menulis laptop, tapi sebelumnya kita ganti stok barang dulu, lalu kita isi jenis dan mereknya, lalu klik enter. Maka akan muncul cek sisa stok untuk laptop HP. Setelah itu yang ketiga, kita bisa menggunakan parameter yang dipersingkat seperti ini. Kita bisa menggunakan variabel A dan B. Hasilnya yang keluar akan sama saja. Terus selanjutnya seperti ini. Kita bisa langsung mengakses dengan mengetik stok barang. Maka akan muncul seperti ini. Karena di parameter sebelumnya sudah dituliskan, di function sudah dituliskan smartphone, dan untuk A yang B adalah Redmi. Maka jika kita menjalankan langsung mengetik stok barang, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, itu tadi adalah root dengan optional parameter. Selanjutnya adalah root parameter dengan regular expression. Kita bisa langsung mengetikkan ID. Kita juga bisa membuat ketentuan 0 sampai 9 adalah angka. Kita bisa juga menggunakan ketentuan huruf A sampai Z atau yang lainnya. Untuk itu, mari kita coba di dalam browser. Kita ketikkan user, ID-nya kita ketikkan angka terserah kita, tapi saya tadi menggunakan rentang 0 sampai 9, maka saya ketikkan 1, 2, 3 saja. Maka akan muncul dengan user dengan ID sama dengan 1, 2, 3.
Itu tadi adalah penggunaan root parameter dengan regular expression. Selanjutnya adalah root redirect. Kita adalah contohnya seperti ini. Kita bisa coba langsung, karena saya sudah mengetikkan, maka saya langsung jalankan di browser. Maka akan muncul tulisan bertuliskan hubungi kami. Selanjutnya adalah root group. Di sini kita bisa menggunakan prefix seperti ini. Kita juga bisa menggunakan biasa tanpa prefix. Bedanya adalah kita juga tetap mengaksesnya satu persatu, tidak ada bedanya. Hasilnya juga sama saja. Maka kita akan mencoba di browser dengan mengetikkan _admin underscore. Bisa juga kalau tanpa prefix itu langsung nanti di sini kita ketikkan admin underscore mahasiswa. Begitu pula dengan dosen dan karyawan. Tapi karena ini menggunakan prefix, jadi adminnya sudah ada di sini. Untuk mengaksesnya sama saja, satu persatu. Hasilnya nanti satu-satu seperti ini. Ini untuk mahasiswa, lalu untuk karyawan seperti ini. Ini karena untuk mempercepat maka menggunakan prefix seperti ini. Ini dalam kode programnya. Untuk selanjutnya adalah root fallback. Fallback adalah ya, apabila kita mengakses URL tidak sesuai, maka akan muncul pesan maaf alamat tidak ditemukan. Seperti contoh saya mengakses ini, maka akan muncul maaf alamat tidak ditemukan. Selanjutnya adalah root priority. Kita bisa menggunakan dua cara. Ada yang menggunakan seperti ini. Ada juga bisa dengan cara kedua, yaitu kita menggunakan parameter seperti ini. Hasilnya akan lebih baik dengan yang kedua. Mari kita coba di browser terlebih dahulu. Maka akan muncul buku kita ke satu. Seperti itu. Selanjutnya adalah penulisan URL root. Selanjutnya adalah penulisan URL root. Saya sudah mengetikkan seperti ini. Tinggal kita coba jalankan di browser saja. Kita langsung ketikkan mahasiswa. Sebelumnya saya komentar dulu yang ini agar tidak bertabrakan. Akan saya coba sekali lagi. Maka akan muncul tulisan halaman mahasiswa Dike. Selanjutnya
Selanjutnya adalah melihat daftar root. Pertama-tama kita membuka CMD terlebih dahulu, lalu kita masuk ke folder yang sudah kita buat. Setelah itu kita ketikkan PHP artisan untuk list seperti ini, maka akan muncul domain, method, URL, name, action, dan middleware seperti ini. Ini adalah daftar list root saya. Untuk selanjutnya adalah untuk penjelasannya, domain berisi nama domain root. Karena kita menjalankan di localhost, maka kolom ini tidak berisi nilai. Lalu untuk metode berisi nama metode root, semua root berisi nilai get, head, karena kita menggunakan metode root get. Untuk URL berisi alamat root atau URL yang akan diakses di web browser. Untuk name berisi alias atau nama lain dari root. Untuk action berisi jenis perintah yang akan dijalankan oleh setiap root. Nilai closure artinya ketika root diakses yang dijalankan adalah sebuah closure atau anonymous function. Untuk middleware berisi jenis root apa saja middleware yang dijalankan. Selanjutnya adalah error display. Saya menggunakan error display-nya adalah ini. Saya hilangkan titik komanya. Error display yang tadi ini sudah saya hilangkan, maka akan terjadi error. Maka kita akan menjalankan, karena sudah saya jalankan, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah sintaks error, dikarenakan tidak ada titik koma, terdapat dua bagian dalam sintaks error tersebut di penjelasan di browser ini. Ini adalah tempat penyimpanannya. Untuk ini adalah penjelasan dari kode program tadi. Selanjutnya adalah berikut adalah penjelasannya. Ini dikarenakan di mana PHP komplain karena terdapat tanda tutup kurung per awal, seharusnya mengharapkan tanda titik koma. Ini merupakan pesan error klasik yang sering ditampilkan ketika kita lupa menulis tanda titik koma di akhir baris. Yang kedua yang di sini itu tadi adalah cuplikan kode yang menjadi sumber error, yakni di file ini. Selanjutnya adalah file konfigurasi di Laravel. Pertama-tama kita membuka ke vendor, lalu masuk ke env ini. Yang pertama, app di debug ini adalah true, maka kita ganti kita buka dulu ya. Ini laravel file.env, maka kita ubah menjadi false. Di sini setelah itu kita coba jalankan lagi yang dulu ini, maka akan muncul 500 server error. Pesan tersebut disembunyikan, kita bisa membukanya di
di logs laravel.log itu ada di storage, terus ke logs, terus kita pencet laravel logs. Maka kita bisa menemukan file yang hello tadi itu di sini. Kita bisa melihat errornya. Kita bisa juga melihat di config di app php ini. Kode ini bisa dibaca untuk mengatur debug. Ambil nilai app debug yang ada di file .env, namun jika dalam file env tidak ditemukan, maka isi dengan nilai false. Setelah itu adalah pencarian kesalahan atau debugging. Untuk yang pertama, saya akan menggunakan var dump. Kita buka wphp dulu. Ini yang pertama, menggunakan var dump dulu. Yang ini saya sudah mengetikkan terlebih dahulu sebelumnya. Lalu kita coba jalankan. Maka akan muncul hello world 2 kali seperti ini, string 11 hello world, hello world. Untuk yang kedua adalah fungsi die. Kita bisa menambahkan di sini. Kita coba jalankan kembali. Maka akan muncul, kita menggunakan var dump lalu tambahkan die, akan muncul hello world hanya 1 kali seperti ini. Selanjutnya adalah kita menggunakan fungsi dd. Saya sudah mengetikkan di sini. Maka akan muncul tulisan hello world, namun tampilannya lebih menarik seperti ini, tidak seperti sebelumnya. Fungsinya sama saja, namun hanya tampilan saja yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah fungsi dari, saya tambahkan fungsi yang selanjutnya adalah fungsi dump saja. Karena saya sudah menuliskan, maka saya tinggal menjalankan saja di browser. Maka akan muncul tulisan hello world di sisi atas dan bawah. Satunya menggunakan ini dan satunya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.